A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah hadir di saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami serta kisah ulama dan kekasih Allah. Kali ini kami telah mengumpulkan kisah-kisah dari orang-orang yang soleh. Seperti apa kisahnya? Benarkah orang-orang soleh mempunyai kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahkan doanya langsung diterima. Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami sampai akhir. Mengapa harus memiliki banyak harta? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menghimbau umatnya untuk berlindung dari kekafiran. Apalagi meminta-minta umat muslim sebaiknya bisa menjadi kaum yang berkecukupan, memiliki harta yang banyak, maka pemenuhan kebutuhan hidup akan terjamin sehingga hidup dengan tenang. Dan apabila semua kebutuhan sudah tercukupi, kita pun akan tenang menjalankan ibadah, bukan? Memiliki banyak harta selain bisa membuat hidup tenang, juga bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Kita akan mudah untuk bersedekah, membayar zakat, dan berbagi pada sesama dalam bentuk lainnya. Dengan begitu, harta yang dimiliki bisa dibelanjakan untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Kepemilikan harta menurut Islam, harta yang baik itu harta yang berada di dalam genggaman orang-orang soleh. Hal ini menunjukkan sisi baik dalam kepemilikan harta. Sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh hamba yang soleh. Hadis riwayat Hambali dan Bukhari. Betapa pentingnya memiliki harta bagi seorang mukmin, sehingga banyak ayat-ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang memerintahkan penganutnya untuk beribadah yang hampir semuanya tidak bisa dilaksanakan tanpa harta. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa memiliki harta itu juga penting sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh harta milik Allah, maka manusia hanyalah sebagai khalifah yang bertugas memakmurkan bumi, mengatur segala kandungan di dalamnya untuk dipergunakan secara baik. Harta hanya titipan dari Allah, dan di hari akhir nanti semua harta yang kita miliki diminta pertanggungjawabannya. Ibadah apa sajakah yang memerlukan materi untuk menjalankannya? Perintah Allah untuk kita berzakat merupakan perintah bagi kita untuk memiliki harta dan membayarkan zakatnya ketika sudah mencapai nisabnya. Begitu juga dengan anjuran sedekah. Tanpa harta yang cukup, tentu saja kita tidak bisa berbagi dengan sesama. Harta bagi orang mukmin itu merupakan kebaikan. Harta harus bisa menimbulkan kebaikan, seperti firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khair al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan khairun, harta yang banyak, berwasiatlah untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Quran
surat Al-Baqarah ayat 180. Dalam firman Allah lainnya juga tersirat mengenai karunia Allah mengenai rezeki harta yang diberikan kepada hambanya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran surat At-Talaq ayat 2-3. Selain itu, memiliki harta menurut Islam juga dilihat dari surah Al-Baqarah ayat 282 yang berisikan peraturan tentang keuangan, cara penggunaannya, dan tata cara lainnya. Begitu pula dalam banyak hadis Allah menyukai orang-orang kaya dan bertakwa. Nabi bersabda dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah menyukai hamba yang bertakwa, kaya dan menyembunyikan diri. Hadis riwayat Muslim. Namun harta bukanlah segalanya. Ibarat pisau bermata dua, harta memiliki dua sisi yang berbeda. Di satu sisi bisa bermanfaat, tetapi di sisi lain bisa mendatangkan mudarat. Itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan umatnya untuk berhati-hati dalam memiliki harta. Sesungguhnya setiap umat mendapatkan fitnah, dan fitnah umat ini adalah harta. Hadis riwayat Tirmidzi. Sesungguhnya harta itu manis dan hijau. Barang siapa yang mengambilnya untuk memuaskan nafsunya, maka ia seperti makanan yang tidak mengenyangkan. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan harta seperti rasa manis dan berwarna hijau. Dikatakan manis karena menarik dan hijau, seperti tanaman yang terus tumbuh. Harta selalu menjadi pemikat banyak orang, seperti semut yang memperebutkan gula-gula. Seperti itulah harta bisa bermanfaat dan membawa karunia, tetapi juga bisa menjadi membawa mudarat bagi pemiliknya. Oleh karena itu, tidak apa-apa seorang memiliki banyak harta, asalkan bertakwa dan memiliki sifat qanaah, seperti yang selalu diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa tidak apa-apa dengan kaya bagi orang yang bertakwa, dan sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik dari orang kaya, dan bahagia itu bagian dari kenikmatan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Pengertian harta dalam Islam, dalam bahasa Arab dimaksud harta yaitu apa saja yang dimiliki manusia. Pengertian harta menurut mazhab Hanafiyah adalah semua yang mungkin dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, harta memiliki dua unsur penting, yaitu dimiliki dan disimpan serta bisa dimanfaatkan. Harta menurut jumhur fuqaha adalah setiap yang berharga dan harus diganti apabila rusak. Dan menurut Imam Ahmad bin Hambal, yang dimaksud harta itu adalah yang memiliki manfaat mubah untuk suatu keperluan dan atau untuk kondisi darurat. Menurut Imam Syafi'i, pengertian harta dengan barang-barang yang mempunyai nilai jual
dan nilainya akan terus ada kecuali semua orang telah meninggalkannya atau sudah tidak berguna lagi bagi manusia. Berdasarkan mazhab Maliki, hak milik dibagi menjadi dua macam. Pertama, hak yang melekat pada seseorang yang mengalami orang lain untuk menguasainya. Kedua, suatu yang diakui dengan hak milik secara adat, sedangkan hak milik berdasarkan mazhab Syafi'i yaitu suatu yang bermanfaat bagi pemiliknya dan bernilai harta. Begitu pula dengan Imam Hambali yang mendefinisikan hak milik menjadi dua bagian. Pertama, sesuatu yang memiliki nilai ekonomi, dan yang kedua yaitu dilindungi oleh undang-undang. Berdasarkan keempat mazhab tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian harta atau milik yakni sesuatu yang dapat diambil manfaatnya, memiliki nilai ekonomi, secara adat diakui sebagai hak milik dan ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Islam memandang harta berdasarkan acuan Al-Quran dan mempertimbangkan kesejahteraan umat manusia, alam dan hak milik, semuanya bermula dari landasan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Dia mengatur segala hal dan berkuasa atas segalanya, sedangkan manusia sebagai makhluk ciptaannya tidak berkuasa atas apapun. Seluruh harta milik Allah, maka manusia hanyalah sebagai khalifah yang bertugas memakmurkan bumi, mengatur segala kandungan di dalamnya untuk mempergunakan secara baik. Harta hanya titipan dari Allah dan suatu saat nanti akan ditinggalkan saat kembali ke akhirat. Dan di akhir nanti semua harta yang kita miliki diminta pertanggungjawabannya. Kita akan ditanya asal harta yang diperoleh dan kegunaannya. Pengelolaan harta dalam Islam, setiap manusia berhak memproduksi barang-barang yang baik dan memiliki harta tersebut. Kepemilikan harta tersebut untuk menikmati karunia Allah dan wasilah untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan bukan menjadi tujuan semata. Di dalam Al-Quran terdapat ayat yang menyebutkan tentang pengalokasian harta, yaitu berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu akan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Quran Surah Al-Hadid ayat 7. Menguasai harta yang dimaksud ini yaitu penguasaan yang bukan secara mutlak, karena pada hakikatnya hak milik hanyalah punya Allah. Manusia menafkahkan harta mereka harus berdasarkan hukum yang telah disyariatkan oleh Allah. Oleh karena itu, tidak boleh kikir dan boros. Ajaran Islam sendiri mewajibkan setiap orang menggunakan hartanya untuk memenuhi kebutuhan diri, pribadi dan keluarganya, serta menafkahkan harta tersebut di jalan Allah. Islam tidak menyukai sifat kikir dan bakhil serta berbuat mubazir terhadap harta, karena Islam mengajarkan kesederhanaan dan harus terus diingat bahwa harta yang memiliki akan diminta pertanggungjawabannya di hari perhitungan kelak. Sudah menjadi ketentuan yang mutlak bahwa
dilarang memperoleh harta dengan cara yang haram. Begitu pula dengan mempergunakannya pun harus dengan cara yang halal. Meskipun membelanjakan harta dengan cara yang halal, tetapi Islam pun tidak menyukai melakukan dengan cara yang berlebihan. Belanjakan harta dengan wajar, tidak boros, bertindak boros, bertentangan dengan ajaran Islam yang menyatakan bahwa semua yang dimiliki oleh manusia hanyalah titipan Allah semata. Semua yang ada di muka seperti manusia, hewan, tumbuhan, langit, bumi, lautan dan isi bumi lainnya merupakan milik Allah. Oleh karena itu, hindari bersikap boros. Larangan berlaku boros sejalan dengan penetapan balasan bagi orang-orang yang bakhil. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkan, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Quran Surat Al-Isra ayat 29. Menurut Imam At-Tabrani, yang dimaksud tangan terbelenggu di leher yaitu tidak mau memberikan apa-apa. Ungkapan tersebut merupakan kisah bagi orang yang bakhil, sedangkan ungkapan terlalu mengulurkannya bermakna selalu memberi sehingga tidak tersisa apapun. Sehingga ketika ada yang meminta bantuan, ia tidak bisa menolong karena hartanya telah habis. Mengapa umat Islam harus memiliki banyak harta? Keberadaan harta bagi kaum muslim sangatlah penting. Ada beberapa alasan mengapa umat Islam perlu memiliki harta. Yang pertama, harta sebagai penunjang kehidupan. Diakui atau tidak, kita memerlukan harta untuk melakukan banyak hal. Misalnya saja untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan. Semuanya membutuhkan materi atau harta. Keluarga sejahtera berawal dari anggota keluarganya yang sehat. Menciptakan keluarga sehat membutuhkan status gizi yang baik. Terpenuhinya makanan bergizi tentu saja membutuhkan uang. Begitu pula dengan kebutuhan sandang untuk anggota keluarga, yang minimal setiap hari harus seperti pakaian. Kebutuhan sandang juga memerlukan pendanaan yang tidak sedikit dan merupakan kebutuhan pokok. Ketersediaan rumah sebagai kebutuhan papan juga sangat penting bagi setiap keluarga. Fungsinya selain sebagai tempat untuk berlindung dan berteduh, rumah juga tempat bercengkrama semua anggota keluarganya. Aktivitas yang menjadi rutinitas sehari-hari juga dilakukan di dalam rumah. Keberadaan rumah bisa menjadi sumber kedamaian, inspirasi, dan energi bagi penghuninya. Oleh karena itu, memiliki rumah atau mengontrak rumah pun memerlukan biaya yang banyak, apalagi kalau berbicara mengenai pendidikan. Untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak, tentu saja kita harus mempersiapkan dana yang tidak sedikit. Peredaran uang sebagai indikasi kesalehan masyarakat. Belajar dari zaman Umar bin Abdul Aziz bahwa indikasi keberhasilan khalifah ke-8 Bani Umayyah bukan hanya berkurangnya kemaksiatan di zaman itu, tetapi juga meratanya kekayaan di kalangan masyarakat. Saking makmurnya masyarakat di sana, banyak kaum muslimin yang kesulitan membayar zakat karena sulitnya menemukan mustahik yang berhak menerimanya. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kesejahteraan masyarakat menjadi indikasi kesalehannya. Semakin banyak harta yang beredar di masyarakat,
berarti semakin menambah tingkat kesolehannya. Sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh hamba yang soleh. Hadis riwayat Ahmad. Kesimpulan yang dapat diambil, uang yang diambil oleh orang soleh, pendistribusiannya akan beredar di tempat-tempat yang baik, minimal sebesar 2,5%. Harta tersebut beredar di kalangan mustahik penerima zakat. Begitu pula dana yang dikeluarkan untuk infak sedekah, wakaf, untuk pembangunan masjid, dan dana untuk kepentingan umum lainnya yang berorientasi pada kebaikan. Semakin tinggi tingkat keimanan orang-orang yang kaya harta, maka manfaat dana yang beredar akan semakin dirasakan oleh masyarakat. Sebaiknya ketika uang yang beredar banyak dikuasai oleh kalangan orang-orang jahat, maka pendistribusiannya akan berada di tempat yang tidak baik. Tidak akan terpikirkan oleh mereka untuk membayar zakat, sedekah, atau infak. Beberapa perintah syariat memerlukan uang. Di dalam 5 rukun Islam, sebagian besar bisa dilaksanakan dengan menggunakan uang. Syahadat, sholat, dan puasa memang tidak memerlukan uang. Namun pembangunan masjid atau musola sebagai tempat ibadah, sholat, dan pembayaran zakat fitrah yang menjadi bagian terpisah dari puasa Ramadan juga membutuhkan dana. Mengenal zakat juga dikenal bagi umat muslim yang berhartanya sudah mencapai nisab setara 85 gram emas selama 1 tahun. Begitu pula dengan pelaksanaan ibadah haji. Untuk berangkat ke tanah suci memerlukan ongkos yang tidak sedikit. Semua yang telah diuraikan hanyalah ibadah yang bersifat personal. Di luar itu masih ada amalan sunnah untuk hubungan dengan orang lain, seperti menafkahi keluarga, bersedekah, dan bersilaturahmi, serta memberi fakir miskin. Harta sebagai penunjang dakwah. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, hampir semua perjuangan dakwah selalu membutuhkan harta. Bahkan dalam ajaran Islam, sebelum berjuang dengan jiwanya, seorang muslim dituntut untuk bisa berjuang dengan hartanya. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan ringan maupun berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 42. Ayat lainnya yang bisa kita temukan di beberapa surah dalam Al-Quran juga membahas mengenai berbisnis dengan Allah yang ditunjukkan dengan jihad, harta, dan jiwa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa, hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Asy-Syaff ayat 10-11. Mengetahui tentang besarnya peranan harta bagi jalan dakwah membuat para sahabat berlomba-lomba mengumpulkan pahala di setiap pertempuran. Mereka selalu berlomba-lomba memberikan harta yang dimilikinya untuk membiayai perjuangan. Misalnya ketika menghadapi pasukan dari Romawi dalam perang Tabuk, Utsman bin Affan memberikan 900 ekor unta dan 1000 ekor kuda. Pemberian tersebut belum termasuk sumbangan berupa uang yang jumlahnya mencapai ribuan dinar.
Begitu pula dengan Abu Bakar As-Siddiq yang rela memberikan semua hartanya untuk disumbangkan demi perjuangan di jalan Allah. Kesediaan dana untuk dakwah di zaman Nabi saja sudah sangat diperlukan, apalagi berdakwah untuk masa kini. Semua lini dakwah memerlukan biaya. Hal ini sudah diprediksi oleh Rasulullah sejak dahulu melalui hadis sebagai berikut. Pada akhir zaman, kelak manusia harus menyediakan dirham dan dinar untuk menegakkan urusan agama dan dunianya. Hadis riwayat At-Tabrani. Sangat disayangkan umat muslim di zaman sekarang justru lemah dalam bidang harta. Sangat disayangkan umat muslim di zaman sekarang justru lemah di dalam bidang harta. Negara berkembang, sebagian besar masyarakatnya merupakan muslim tetapi masih syarat dengan kesusahan. Harta bisa mendatangkan kebahagiaan dunia. Kebahagiaan bagi setiap orang memang relatif. Kekuasaan itu yang mutlak. Kenyataannya suatu keadaan bisa jadi membahagiakan bagi orang lain, tetapi tidak untuk sebagian orang lainnya. Namun begitu, kebahagiaan tetap ada standarnya. Orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan tidak mampu menyediakan makan sehari 3 kali, bisa dikatakan jauh dari kebahagiaan. Keluarga yang memiliki anak putus sekolah karena tidak ada biaya juga tidak bisa disebut bahagia. Sebaliknya, sebuah keluarga akan hidup tenang apabila kebutuhan pokoknya terpenuhi. Mereka yang bisa membantu tetangganya yang serba kekurangan, berbagi sebungkus nasi dengan pemulung sampah, dan membantu biaya anak tetangga yang putus sekolah, bisa dipastikan sangat membahagiakan. Kesimpulannya, memang tidak semua orang bisa bahagia dengan uang, tetapi uang bisa membuat orang bahagia. Secara bijak dan realistis, Nabi Muhammad menjelaskan tentang ciri orang yang bahagia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, ada 4 hal yang membuat orang bahagia: istri yang solehah, rumah yang luas, tetangga yang soleh, dan kendaraan yang nyaman. 4 hal yang mendatangkan kesedihan: istri yang buruk, tetangga yang buruk, kendaraan yang buruk, dan tempat tinggal yang sempit. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Meski hadis tersebut diriwayatkan dalam banyak versi, tetapi yang membedakan hanya urutannya saja. Berdasarkan hadis tersebut, Rasulullah SAW menyebutkan 4 hal yang bisa membawa kebahagiaan. 2 diantaranya bersifat materi, yaitu rumah yang luas dan kendaraan yang nyaman. Gambaran luasnya sebuah rumah dan kenyamanan kendaraan pun sifatnya relatif, tergantung pada penafsiran masing-masing. Bisa saja rumah dengan 2 kamar dirasakan luas bagi seseorang, tetapi dianggap sempit untuk orang lainnya. Jadi kebahagiaan itu relatif bagi setiap orang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.